Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa'allimna ahlal ilmi wa ahlil khair. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma ya rabbal alamin. Para jemaah salat subuh Masjid An-Nasr insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala bagi hari ini Allah masih memberikan kita berniscaya dan umur sehingga kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua kewajiban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah berkah hidup kita, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas satu bab di kitab Riyadhus Shalihin. Judul babnya adalah Babu Fadli Qiyamul Lail. Bab yang menjelaskan keistimewaan Qiyamul Lail. Apa yang dimaksud dengan Qiyamul Lail? Qiyam itu artinya berdiri, Lail itu juga malam. Maksudnya adalah ibadah atau rangkaian ibadah yang kita lakukan yang mayoritasnya dilakukan dengan berdiri. Boleh duduk, boleh. Ya, kalau sunnah itu bukan soal kemampuan, kalau soal alat wajib berdiri. Kalau tidak mau berdiri baru boleh duduk. Kalau tidak mau duduk baru boleh berbaring. Kalau tidak mau berbaring baru boleh. Tapi kalau sunnah kita boleh duduk, berbaring, meskipun kita mau berdiri. Nah, itu bedanya. Tapi untuk sholat malam ini yang dimaksud Qiyamul Lail adalah memang bertumpunya berdiri, diutamakannya berdiri, dianjurkannya berdiri. Meskipun kita boleh duduk, lebih istimewa berdiri. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami bersama. Qiyamul Lail, kita berdiri melaksanakan ibadah di malam yang nanti sebenarnya khusus di bulan Ramadan ada istilah yang disebut Qiyamul Ramadan, ibadah malam yang dilakukan, yang dilaksanakan dengan memperbanyak berdiri. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembahasan dari bab Fadli Qiyamul Lail ini dengan menyimak surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dalam sebagian malam maka manfaatkan betul untuk tahajud sebagai ibadah sunnah. Nafilah itu sebagai ibadah sunnah. Nah, itu yang nanti membedakan antara kita dengan Rasulullah SAW. Rasul ibadah malamnya itu wajib, bagi kita sunnah. Tapi nanti kalau kita bisa melaksanakan Qiyamul Lail, itu tanda tidak hanya mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, tapi juga kita nanti mendapatkan keistimewaan seperti yang didapat orang-orang salih yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Terjemah ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa di sini redaksinya menggunakan wa minal lail? Jadi yang dimaksud wa minal lail itu hanya sebagian malam, enggak keseluruhan. Maka nanti kita temukan riwayat-riwayat ada sahabat yang lapor kepada Rasulullah SAW menyampaikan keinginannya untuk beribadah sepanjang malam. Dilarang Rasulullah SAW. Pakai untuk istirahat, pakai untuk tidur. Pagi nanti dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam, itulah ajaran Rasulullah SAW. Keseimbangan di dalam hidup itu di antara sunnahnya Rasulullah SAW. Kerja normal
tapi melampaui batas kesanggupan kita yang biasanya itu nanti tidak istiqomah. Kenapa? Ya, normalnya kita manusia punya bosan, punya lelah, punya letih dan lain sebagainya. Nah, nanti tahajud ini kan nanti secara definisi adalah sholat yang kita lakukan di malam hari, tapi harus didahului tidur, walau sesaat, harus tidur. Kalau nggak tidur tidak bisa dikategorikan sebagai tahajud. Ya, jadi ba'da isya ada tidurnya, ya, sejenak. Ya, kita langsung melaksanakan sholat aja boleh. Yang penting kita langsung waktu malam, tidak harus tengah malam, tidak harus di penghujung malam. Yang kita perlu paham. Nah, ini memang seperti gambaran terakhir itu yang istimewa. Kenapa istimewa? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa riwayat turun ya, ke langit dunia untuk mengabulkan semua permohonan kita hambanya yang beribadah di waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan, ya, yang kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu itu. Tapi selain tahajud seperti sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah dan lain sebagainya, itu tidak perlu dituduh, tidak ada keharusan itu. Hanya tahajud. Ini tahajud. Yang penting yang kita perlu juga paham. Nah, sekarang keistimewaan qiyamul lail mau di bulan Ramadan atau selain di bulan Ramadan, apa kata Al-Quran? Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu, menempatkanmu di tempat yang mahmud. Maqaman mahmudan itu tempat yang terpuji. Ini banyak orang yang dapat jabatan kan dari ini kan, ya, sudah kelihatan quick count-nya, bakal dapat jabatan. Tapi seberapa lama dapat jabatan yang, ya, dapat jabatan juga dapat kemuliaan. Tapi seberapa lama? Ya, kalau sebulan kemudian pakai rompi KPK, ya, bisa jadi. Atau ditagih utangnya sama orang-orang yang belum minjemin, yang waktu kampanye kan biayanya besar sekali. Ya, yang masalah hukum, ya sudah nggak mudah lagi. Enggak, itu penting kita berdoa. Kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pangkat, diberikan derajat, diberikan ilmu dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak. Nah, cara untuk benteng agar semua yang kita dapatkan membuat kita terpuji, salah satunya adalah lakukan, laksanakan, kerjakan qiyamul lail. Supaya apa? Koneksinya dengan Allah itu tidak terputus. Kita perlu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam langkah kita, dalam hidup kita. Ya, saya berapapun kita punya kelemahan. Kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di dalam Al-Quran, di penghujung ayat itu, dalam beberapa ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan dirinya dengan Ghaniyun Hamid. Ghaniyun, Allah itu Maha Ghani, Maha Kaya, dan Hamid, Maha Terpuji. Kenapa ada Ghani tapi ada Hamid juga? Karena ternyata ada orang-orang yang kaya yang tidak Hamid, yang tidak terpuji. Nah, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah SWT, bagaimana rezeki itu membuat kita terpuji? Ya meniru sifat-sifatnya Allah. Ya, bahwa rezeki yang kita dapat, kita harus sadari itu bukan murni atas usaha kita, tapi itu ada campur tangan Allah. Bahwa rezeki yang kita dapatkan itu yang harus kita berikan, kita manfaatkan, kita tasarrufkan untuk sebanyak-banyaknya, yang tidak hanya kepentingan dunia kita, tapi juga untuk investasi akhirat kita. Berjamaah ini mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdasarkan Al-Isra 79 ini
untuk mempush posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, posisi mereka di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Logika berpikirnya ini. Ketika kita melakukan qiyamul lail, itu Allah suka. Allah ridho. Kalau Allah suka kepada kita, ridho kepada kita, maka Allah itu maknanya ya memberikan cintanya. Dalam cintanya Allah, jelasan para ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali, ya, kalau Allah cinta kepada kita, cinta kepada makhluknya, cinta kepada kita umat Islam, orang yang beriman, ya Allah akan memberikan semuanya kepada kita, memberikan rezeki, memberikan nikmat-nikmatnya, memantau kita, menjaga kita dan seterusnya. Setelah dalam posisi itu, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati makhluknya untuk mencintai kita. Lalu berpikir, kenapa kemudian qiyamul lail sampai diberikan fadilah, orang yang melakukannya akan mendapatkan maqamah tempat yang terpuji. Maka mari berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ingin mendapatkan tempat yang terpuji untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan-keturunan kita. Jangan tinggalkan qiyamul lail walau 2 rakaat plus 1 witir. Jangan tinggalkan. Sebisa mungkin 2 rakaat 1 witir. Itu aja. Nanti pelan-pelan kalau sudah nyaman tinggalkan. Kita perlu paham semua yang ada dalam hidup ini harus diusahakan. Ya. Kalau untuk mencapai apa yang terkait dengan dunia itu kita harus usaha. Sama untuk mencapai sesuatu yang berhubungan dengan akhirat kita harus usaha. Dan usaha itu tidak hanya yang zahir, tapi juga yang batin. Itu seringkali menganggap usaha kita itu hanya ikhtiar zahir. Ikhtiar batin itu mana? Mengkoneksikan segala yang kita ingin capai, kita ingin usahakan dalam bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surah As-Sajdah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin meniti jalan taqarrub, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang seperti tadi kriteриanya itu adalah orang-orang yang menjaga jarak antara jasad, antara tubuhnya dengan al-madaji', ya, tempat tidur. Jangan terlalu banyak tidurnya, ya, tidur secukupnya, tidur sesuai ya kadar waktunya, ya, dan manfaatkan betul-betul untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafakkara qadama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah. Aisyah ini istrinya Rasulullah SAW yang banyak ya, menginformasikan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan personal, kehidupan domestiknya Rasulullah SAW. Yang orang lain kan ya. Kalau riwayat Abu Hurairah yang di luar, ya, riwayat Abdullah bin Umar ini yang di luar. Tapi riwayat yang dari Aisyah ini yang di dalam, yang terkenal Rasulullah SAW bersama keluarga. Maka nanti sampai ada ulama yang menjelaskan bahwa sepertiga ya, hal yang berhubungan dengan agama kita itu sepertiga itu diriwayatkan oleh Aisyah. Tentang pada Aisyah itu banyak sekali. Ya, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang mencaci maki istri Aisyah, kita harus ya melakukan pembelaan. Ada kelompok yang mencaci maki Aisyah, ya, kita tidak bisa itu dan kita harus melakukan pembelaan. Maka ada yang sampai mengeluarkan istri Aisyah dari Ahlul Bait, dari keluarganya Rasulullah SAW. Ada yang berarti ada hal tanpa Aisyah seperti agama kita itu yang masih ada yang contoh.
Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu qiyamul lailnya itu ya, sampai ya, kakinya dibuka. Setiap kali qiyamul lail itu sampai kakinya dibuka. Berat sekali. Ya, kita belum pada level itu. Ya, lakukan apa yang dalam level kita. Kalau belum terbiasa qiyamul lail, bisa qiyamul lail, itu sudah prestasi. Sudah prestasi. Hatta qiyamul lailnya 12 itu sudah prestasi. Ya. Atau tanpa witir sekali tahajud ada 2 rakaat. Meskipun afdalnya sholat malam itu ditutup dengan witir. Walau berat, meskipun 1 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i boleh 1 rakaat. Mazhab yang lain mempersyaratkan 3 rakaat. Ya, ini perbedaan pendapat itu biasa dalam kalangan ahli fikih. Yang penting kita menyikapinya. Ya, kita mau ambil yang mana tanpa menyalahkan pilihan orang lain. Nah, Rasulullah SAW qiyamul lailnya itu saking bagusnya kualitas qiyamul lailnya itu sampai kedua kakinya. Ya, faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah SAW. Aisyah yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, ya, agak terkejut. Kalau sudah Aisyah, sudah istri Rasulullah SAW yang lain, itu peristiwanya pasti di Madinah, bukan di Makkah. Kalau Khadijah baru peristiwanya di Makkah. Kenapa Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah itu sepeninggal istri, ya, yang pertama yaitu Siti Khadijah. Selebihnya kehidupan di Madinah. Kenapa Anda sampai melakukan itu? Ya Rasulullah, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Anda ini kan maksud. Anda ini terjaga dari dosa. Bahkan kalau Anda pun berdosa, itu pasti diampuni oleh Allah SWT. Baik yang sudah maupun yang belum. Itu jaminan bagi Rasulullah SAW. Ngapain yang segitunya ibadahnya Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya, yang melihat langsung bagaimana kualitas ibadahnya Rasulullah SAW. Itu ada gambaran-gambaran, penjelasan-penjelasan. Ini mungkin kita kalau sampai waktunya cukup waktunya, ya, bahwa Rasulullah SAW itu, ya, antara rukuk sama sujudnya dengan berdiri, ya, itu sama lama kan. Jadi fokusnya dalam qiyamul lail itu memperlama rukuk sama sujud. Ya. Karena rukuk itu kan kondisi kita lemah. Apalagi sujud, ya, kondisi kita lemah. Tapi kita perlu paham dalam sujud itu posisi terdekat kita dengan Allah SWT. Semakin kita bersimpuh, semakin kita bersujud, semakin kita menunjukkan kelemahan di hadapan Allah SWT, Allah semakin suka. Nah, sampai kenapa digambarkan sampai bengkak kedua kaki, telapak kaki Rasulullah SAW, ya kan saking lamanya, rukuknya saking lamanya itu, sujudnya saking lamanya itu. Jadi itu sama, tiga-tiganya dalam kualitas yang sama. Pelan-pelan dalam level kita saja. Ya, yang penting kita sudah mulai membangun kedekatan kita dengan Allah SWT. Mengapain lagi sih di sisa umat kita ini? Ya, kalau kita sudah dikasih, sudah punya tempat tinggal yang layak, yang nyaman, yang mungkin banyak orang lain di luar sana yang bermimpi punya tempat tinggal, kita sudah punya kendaraan, kasih oleh Allah SWT, ya, yang terbaik, yang orang lain mungkin masih dalam bayang, dalam daftar mimpi, kita dikasih. Kita dikasih kayu, dikasih pekerjaan, sudah. Mau ngapain lagi sih? Ya. Selesaikan anak-anak, bangun, ya, rumah tangga, dan seterusnya, tinggal selebihnya untuk Allah SWT, untuk akhirat, untuk bekal kehidupan yang abadi nanti. Ya. Jangan sampai menyesal, ya, di penghujung hayat kita merasa kita belum melakukan, belum berbuat apa. Nah, apa respon Rasulullah SAW disampaikan begitu oleh Aisyah.
istri yang sangat cerdas, yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yang nanti menjadi juru bicara Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW wafat. Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakur. Apa aku salah kalau aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi ibadah kita itu sebetulnya adalah ekspresi syukur kita. Kita harus paham. Ya. Jangan sampai menganggap Allah butuh sama ibadah. Allah nggak butuh. Mau kita nggak ibadah, nggak mengurangi kemuliaan. Mau kita ibadah, nggak mau menambahkan kemuliaan. Yang betul itu kita. Ya. Itu syukur kita, ekspresi syukur kita diberikan macam-macam. Diberikan hidup ini sudah. Itu bisa hidup. Apalagi diberikan kehidupan, kita diberikan kehidupan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu. Pada jemaah untuk bisa bicara seperti ini yang saya lakukan. Ya. Ringan kelihatannya, tapi coba ketika lidah ini dibuat sedikit saja, kesulitan untuk bicara, betapa mahal, saudara-saudara kita yang terkena penyakit segala macam itu merasakan ya, ini yang kelihatannya kita remehkan itu mahal. Mata kita berkedip kelihatannya enteng kan, ringan kalau coba dibuat mata kita tidak bisa berkedip sedikit, betapa tersiksanya dan betapa mahal. Apalagi fungsi-fungsi organ dalam ya, yang gak kira-kira bagaimana memompa darah segala macam itu ketika tidak berfungsi sudah kelihatannya kita tidak merasakan ini nikmat yang besar. Ketika kita kehilangan itu baru kita tahu besar sekali nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Pesannya kalau kita tak bersyukur kita terlalu. Kalau kita tidak kemudian waktu masih banyak di rumah masih bisa ngapain aja, tapi nggak pernah sampai ke masjid ya terlalu, nggak pernah bisa beribadah ya terlalu. Dan terus terima kasih kita kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala akunu abdan syakur. Ini penting menjadi prinsip bagi kita, pengingat bagi kita. Ya, apakah saatnya kalau kita ini menjadi hamba yang bersyukur dengan semua nikmat yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini yang kelihatan yang tidak kelihatan. Kita sudah punya aset ya, tangible aset sama intangible aset ya, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap itu dari upaya kita. Kalau Allah ngambil habis harta yang kita punya Allah ngambil habis dalam hitungan kita ya. Intangible aset kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ngambil habis dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua gelar yang dikasih nama sampai halaman baliknya ada habis malam tak pernah kalau Allah permalukan ya. Posisi apa ya? Jabatan apa itu kalau Allah permalukan habis. Ini yang penting kita perlu pahami. Afala akunu abdan syakur ya. Syukur yang paling sederhana adalah ya, kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi syukur yang tertinggi ya, caranya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyandarkan semua yang kita dapatkan itu kepada Allah. Yang lebih tinggi dari itu ya, manfaatkan semua yang kita dapatkan itu untuk ibadah. Mulai dari yang kecil. Jangan sampai baju yang kita punya ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dipakai untuk beribadah. Tidak pernah kita bawa ke masjid, tidak pernah kita bawa untuk baik. Kendaraan yang kita punya jangan sampai tidak pernah menyentuh tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, tempat-tempat yang mendekatkan kita kepada Allah. Berarti kita tidak bersyukur kenikmatan kendaraan. Ini yang penting kita perlu paham. Hadis pertama, hadis kedua sekarang an Ali ya, radhiyallahu anhu dari sahabat Ali, sepupunya Rasulullah SAW
SAW yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW torqahu Fatimah Laila. Nabi mengetuk kamar, mengetuk bilik, mengetuk rumah. Ini belum bentuknya seperti apa, saya belum dapat gambaran. Sayyidina Ali apakah rumahnya terpisah? Lalu istri-istri Rasulullah SAW ada, ya, tapi ada bilik-bilik, hujur-hujur, ya, karena ada hujuran itu bilik-bilik, ya, bilik-bilik rumahnya istri Rasulullah SAW. Tapi apakah Ali dan Fatimah itu di rumah yang terpisah atau di rumah yang sama? Belum clear. Saya belum clear. Tapi di sini dijelaskan bahwa ya, suatu malam Rasulullah SAW pintu rumah atau pintu biliknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, faqala ala tusalliyani, maka kalian enggak menjawab. Nah, ini luar biasa. Ini contoh, ini teladan dari Rasulullah SAW. Rasul mengajari kepada kita ini sebagai orang tua harus tetap punya kontrol daripada anak kita. Ya, dan anak sekarang saya banyak dapat pertanyaan waktu kajian ini, banyak ya, pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, anak-anaknya sudah ya, nggak mau orang tuanya itu masuk ke kamarnya, katanya privasi. Privasi bagaimana? Yang bikin kamarnya, ngasih kamarnya, ngasih fasilitas itu juga orang tua, tapi kemudian nggak mau diganggu. Ini peradaban barat yang tidak begitu dalam peradaban Islam. Ya, kita tetap punya kontrol, punya tanggung jawab kepada anak kita untuk mengingatkan, terutama soal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Cuma ini beliau Allah, hati-hati betul dengan anak-anak kita ketika beraktivitas di kamar. Karena masalah itu banyak banget. Dia datang membawa teman, data-data terbaru itu menunjukkan bahwa ya, perilaku yang tidak baik itu terjadi banyak di rumah. Di rumahnya sendiri, di kamarnya. Dia mendatangkan kawan, tidak hanya yang sesama, tidak hanya yang berbeda jenis, tapi yang sesama jenis itu terjadi di kamar pribadi. Maka kontrol kita sebagai orang tua tetap. Siapa temannya, siapa yang diajak ke rumah, apalagi masuk ke kamar. Yang kedua, sekarang pengaruh ideologi ya, yang berbahaya, yang menjauhkan anak kita dari agama, tuntunan agama, itu gampang sekali diakses dari media sosial, ya, gampang sekali diakses. Nah, ini data-data terbaru kan, negara-negara di Timur Tengah termasuk di Indonesia, peningkatan terhadap ateisme, agnostisme itu tinggi. Saudi terutama di Timur Tengah tinggi. Itu didapat dari mana? Teman-temannya diakses, diproses. Nah, ini yang penting menjadi perhatian bagi kita. Mari kita mengikuti teladannya. Kenapa redaksinya ada Suriani? Makanya yang menolak, ya, bukan sholat. Kenapa? Ini anak-anak kita sudah punya rumah tangga, sudah punya pasangan, kita hormati, kita hargai pasangan. Jangan kalau kita menyuruh dengan cara-cara yang tidak menyinggung, dengan cara-cara yang kira-kira tetap memuliakan. Nah, ini yang penting kita berpaham, kita masih diberikan kemampuan untuk membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita ke hal-hal yang baik. Kenapa? Karena anak kita tanggung jawab itu. Kita tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ada hisab. Kalau kita ngapa-ngapain, kita sudah bimbing dia memilih jalannya. Tidak doakan. Ya, mudah-mudahan anak kita yang salah jalan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubun-hubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu. Penting kalau kita sebagai manusia, hubun yang sudah dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Tak bisa apa-apa.
dituntun oleh Allah SWT. Ini yang penting yang kita perlu pahami. Rasulullah SAW itu sampai sebetulnya ya, ke anak-anaknya, ke menantunya sebagai perhatian dari Rasulullah SAW. Bahkan nanti ada riwayat juga yang menjelaskan bahwa rumah tangga yang istimewa itu kata Rasulullah SAW adalah ketika sepasang suami istri, ketika suaminya bangun, istrinya belum bangun, ya dibangunkan. Kalau nggak bangun juga berarti naik sampai bangun. Tapi ini harus sepakat dulu. Ya. Kalau nggak sepakat nanti dilaporkan ke apa? Komnas Perempuan ya. Atau dibawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Begitu juga kebalikannya. Ada istri yang bangun dulu, suaminya nggak bangun, terus ada bangunnya jadi perhatian air untuk keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu. Perjamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ketiga yang kita pelajari pada hari ini an Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, cucunya Salim ini cucunya Sayyidina Umar. Ya, bapaknya Salimnya Abdullah yang populer dengan nama Ibnu Umar. Ya. Ini tiga-tiganya meriwayatkan hadis. Umar sahabat, Ibnu Umar juga sahabat, Salim tabi'in. Radhiyallahu anhu an abihi, dari bapaknya Salim yaitu Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali ya, berpesan akan menyampaikan sesuatu kepada Abdullah bin Umar, bapaknya Salim ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Nikmar rajulu, hamba yang terbaik ini adalah Abdullah. Ya. Laukana yusalli andai dia mau salat malam. Suruh lihat etosnya Abdullah bin Umar, ya, kinerjanya Abdullah bin Umar, integritasnya Abdullah bin Umar. Dilihat itu sebagai prestasi, sebagai kelebihan Abdullah bin Umar. Tapi saat itu Abdullah bin Umar belum rajin qiyamul. Kalau dengan segala yang kita punya, segala yang kita raih, segala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita bisa qiyamul lail, itu sudah rezeki yang tidak diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Abdullah bin Umar, ya, dengan kelebihan-kelebihan tadi yang disampaikan, beliau belum bisa qiyamul lail. Momen berharga dari peristiwa ini setelah Rasulullah SAW menyampaikan ini, apa kemudian yang terjadi? Kata anaknya Abdullah bin Umar yang bernama Salim, "Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu min al-laili illa qalilan." Ya, Abdullah bin Umar setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW, katakan begitu oleh Rasulullah SAW, langsung dia mengubah perilaku. Langsung selalu sholat malam dan tidurnya tidak banyak di malam. Pengertiannya tidurnya tidak banyak di malam hari itu kan bisa diganti. Waktu tidurnya kan digeser ke siang, tidak koilulah istilahnya, tidur siang dan lain sebagainya. Imam Ghazali menyebutkan tidur siang itu diantara juga cara kita mempermudah qiyamul lail. Kita yang kesusahan qiyamul lail ada, tidak bisa bangun di malam hari itu ada. Nah, salah satu caranya itu tidur siang dan tidak terlalu lelah. Itu juga di antara yang diajarkan di siang hari. Yang ketiga, tidak terlalu banyak obsesi dunianya di kepala. Ya. Ini yang penting yang kita perlu pahami. Ini Abdullah bin Umar, ya, langsung rajin beribadah, langsung rajin qiyamul lail, bahkan dia mengurangi waktu itu. Kan nanti soal waminal laili dan itu yang sebagian malam itu ada yang ya mungkin sepertiganya, mungkin seperenamnya, atau mungkin sesaat saja. Yang penting dipakai untuk qiyamul lail, ya, membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membangun koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ciri-ciri hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dekat dengan Allah
Yang ingin kami sampaikan adalah ini Rasulullah SAW ketika mengatakan sesuatu efeknya itu luar biasa. Kenapa? Rasul menyampaikannya dengan senang hati, murni, tidak ada motif yang lain, dan sahabat yang mendengarkan nasihat Rasulullah SAW itu hatinya terbuka. Ini kayak kita ngikutin kajian-kajian seperti ini, kalau hati kita tidak terbuka, apa yang kita dapat lewatin telinganya, nggak masuk ke dalam. Maka saya berulang-ulang kali menyampaikan di masjid yang mulia ini, pokoknya setiap kali kita mendengarkan kajian, mengikuti kajian, menyimak penjelasan dari para ulama, tugas kita itu ada dua: menyampaikan, mengamalkan. Menyampaikan, mengamalkan. Mengamalkan itu tugas individual kita. Menyampaikan itu tugas sosial kita. Itu aja. Jangan sampai kemudian yang kita dapat itu hanya kita tumpuk di sini, meledak. Sampaikan supaya terjadi sirkulasi ilmu itu dan manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, dan itu nanti menjadi investasi kita karena kita sudah mentransfer, yang akan mendapatkan transfer pahala dari orang-orang yang mendapat manfaat dari apa yang mengamalkan. Itu juga nanti kita akan mendapatkan keberkahan, ilmu-ilmu yang membuat kita mau mengamalkannya, digerakkan hatinya oleh Allah SWT untuk mengamalkannya. Itu berarti ilmu. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu dimulai juga dari niat. Niat kita benar kan? Kita ikut ta'lim, ikut kajian di mana-mana itu benar kan? Kalau benar, insya Allah akan diarahkan kepada sesuatu. Ya, mari kami mengingatkan sekali lagi sesedikit yang kita dapat ilmu pagi ini atau di hari-hari sebelumnya. Ada niat dari kita untuk mengamalkan. Mana saja ilmu hadis, ya, dari 3 yang kita pelajari, salah satunya diamalkan. Pelan-pelan, ya, syukur bisa mengamalkan semua. Tapi satu aja itu sudah menggugurkan nanti hisab dari ilmu yang sudah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah para sahabat Rasulullah SAW itu semangatnya memang luar biasa, semangat beribadahnya luar biasa. Disentuh sedikit oleh Rasulullah SAW langsung bergerak hatinya untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Lanjutannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, ya, bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati secara personal, ya, yang nanti diceritakan kembali oleh orang yang dinasihati. Kali ini yang dinasihati adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Abdullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takun mithla fulan, jangan tiru seperti fulan. Ayo Rasulullah, kalau negur enggak nyebut namanya. Fulan itu kayak ya si A, ya mas-mas, ya nggak disebut. Apa kalau kita si Entong, ya. Orang tahu jangan tiru seperti fulan. Kenapa? Karena ya ulil fatarafiyah. Bangun malam, tapi nggak bisa dia ulil. Bangun malam tapi buat nonton bola. Ya, ada bangun malam cuma pipis doang, balik lagi tidur lagi. Ya, dalam bahasa Rasulullah SAW nanti ada hadisnya, orang-orang yang seperti itu, orang yang dibenci setan. Ya, bisa qiyamul lail itu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu musibah. Itu musibah. Ya, nanti banyak kisah-kisah ulama itu tidak bisa qiyamul lail selama 2 tahun, selama sebulan. Kenapa? Gara-gara kesalahan. Ya. Ketemu orang terus kemudian di dalam hatinya merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi uji. Ya. Jadi nanti pulang kajian, ya. Jalan ke rumah, ketemu orang, ya. Terus dalam hati kita, alhamdulillah saya juga orang itu. Parah, ya. Itu kan ada perasaan kiber, perasaan ujub,
dikasih ujian. Zaman dulu itu nanti ada efeknya. Bisa dalam literatur dijelaskan akhirnya nggak bisa qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi kata Imam Ghazali, nggak bisa qiyamul lail itu bukan murni persoalan fisik, bukan murni persoalan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, ada kaitannya dengan akhirat, ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan juga. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu mempengaruhi. Ya, beliau Imam Ghazali mengatakan, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul. Ayatnya begitu. Tapi kata beliau, ayat itu bisa bermakna kebalikan. Inna al-fahsya' wal munkar tanha 'anil sholat. Kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan kemungkaran, kita melakukan hal-hal yang kecil, yang tidak baik, itu akan mempengaruhi kita tidak bisa sholat. Ataupun kalaupun kita sholat kita tidak bisa sholat. Atau kalaupun kita sholat kita itu kita tidak ada maknanya, ya, mengukurkan kewajiban. Nah, kalau kita sudah menemukan sholat yang kita nikmati, yang kita merasa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hidup, setelah selesai sholat, wah, sudah rezeki. Berapa banyak kita yang sholat, tapi sholat kita tidak bermakna. Ya kenapa? Karena sholat ini begitu kan, niatnya mengumpulkan kewajiban, bukan untuk menghadirkan hubungan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan betul untuk sholat, pakaiannya, ya, persiapkan betul bagaimana mau pengkondisian. Pengkondisian itu maksudnya sampai sebelum sholat ini masih terlalu banyak aktivitas keduniaan, susah maksudnya. Tapi ulama-ulama kontemporer itu menyampaikan 30 menit sebelum sholat itu harus dikosong dari aktivitas lain sholat. Nah, kalau itu orang-orang di kampung ini, ya, ada istilah pujian. Itu setengah jam. Ternyata itu banyak ya dalam penelitian ulama-ulama kontemporer. Itu maknanya adalah pengkondisian. Ya, kita sekarang berapa banyak sebelum sholat masih pegang handphone terus aktivitas di WA, ya? Balesin WA, sholat, ya? Atau komentari orang setelah sholat, terus kemudian sholat. Setelah sholat apa yang kita lakukan? Ya ngecek lagi WA, udah ada respon atau belum? Atau update status, ya? Setelah sholat, yang kita lihat apa? Like-nya orang, komennya orang, dan di dalam sholat, ya kepikiran. Nah ini, ya, jadi jangan sampai kita meniru orang-orang yang bangun malam, ya, tapi tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan kita dibangunkan di malam hari itu sinyal bahwa kita diradar oleh Allah Subhanahu. Kita semua diradar, tapi dalam konteks ibadahnya orang-orang yang dibangun di malam hari, ya, itu diradar oleh Allah Subhanahu, diingatkan secara tidak verbal gitu ya. Ya, kamu saya bangun kan, mau dipakai sholat apa enggak? Ini harus pakai. Itu hadis yang keempat, hadis yang kelima, ya, yang tadi kita bicarakan Alhamdulillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala tuqil 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Ya, satu kali disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang tidur panjang malam, ya, nggak bangun walau sesaat. Kata Rasulullah SAW apa komentarnya? Zaka rajulun bal syaitanu fi udhunihi. Ini laki-laki yang sudah dikencing. Penting ini metafor ya dari Rasulullah. Artinya orang yang sudah dapat radarnya Allah, diingatkan oleh Allah, ya, soal manfaatkan ibadah di waktu malam tapi nggak berhasil. Ya, setan terlalu berkuasa, ya, terhadap dirinya sehingga dia nggak memanfaatkan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau sesekali boleh,
Sekali kita kecapean, kelelahan, ya, kita terlewat dari ibadah malam kita, ya itu ma'dzurnya, ada uzurnya. Tapi kalau tiap malam kita enggak sholat malam sekali, itu ada masalah. Kita harus sadari itu ada masalah. Di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam cara kita memahami bagaimana kita hidup, ada masalah. Kalau kita yang semakin dekat dengan Allah paham itu ada masalah. Nah, tapi kalau kita misalkan mungkin ya, tiap malam sholat qiyamul lail, tapi suatu malam kita tidak bisa qiyamul lail, apa yang kita lakukan? Qadha. Begitu. Misalkan kita biasa sholat malam 2 rakaat, kok ketiduran? Ya, qadha aja. Ya, waktu setelah sholat subuh, waktu sholat duha, boleh. Ya, itu kapan? Ya, tidak. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW karena sakit dan bisa dia boleh. Dan Rasul itu kan dalam riwayat Aisyah 11. Ya, selalu sholat malam itu 11 baik di hari biasa maupun di Ramadan. Riwayat Aisyah, ini riwayat lain yang berbeda. Ada juga riwayat yang menyebutkan 13. Dari riwayat lain yang berbeda juga. Tapi yang umum kalau yang mengikuti riwayat Aisyah 11. Pernah karena sakit Rasulullah SAW mengqadha siang. Boleh. Tidak hanya sholat wajib saja yang bisa diqadha, tapi sholat sunnah bisa. Yang mulai Aslinya dia mulai dilakukan malam hari, tapi diqadha ke siang hari. Qadha itu kan di luar waktu malam. Ada sholat yang dikira itu adalah sholat malam, tapi boleh dilakukan sholat kapan saja. Sholat hajat itu tidak harus malam, boleh siang hari, tapi dilakukan malam hari itu jangan. Sholat taubat itu kapan aja, boleh, ya. Tapi malam hari jangan. Ya, yang sholat yang murni malam itu tahajud sama witir itu yang jelek. Ya, tahajud sama nanti kan ada sholat tasbih, ya, sholat syuruk, sholat duha itu siang hari semua tidak ada. Nah, ini yang kita perlu pahami, ya. Nah, jangan sampai kita seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW menjadi seorang yang dikenci setan. Maka dalam konteks itu kata Rasulullah SAW di riwayat berikutnya, hadis yang ke-6 yang kita pelajari hari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala ya'tidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan ini, ya, ketika kita tidur dia menduduki. Ya, ini bisa makna sesungguhnya atau bisa makna metafor. Ya, tidak clear. Tapi redaksinya memang seperti itu. Nah, yang kita tidur, kita benar ketika kita tidur ini, ya, setan itu menduduki tangkuk kita, menguasai tangkuk kita, menguasai kita. Nah, maka berat-berat kalau dalam perspektifnya Rasulullah SAW. Dan naruh sedasa ukotin, dia taruh 3 bundel. Sihir-sihir itu kan kirim melalui bundelan. Dikasih, ya, setan yang berkuasa dalam diri kita 3 bundelan itu. Yadribu ala kulli uqdatin alaika laylun tawil farqun. Ya, tiap bundelan yang ditaruh oleh setan itu ditiupkan buhul-buhul, ditiupkan mantra-mantra. Alaika laylun tidurlah sepanjang malam. Farqud, tidurlah sepanjang malam. Tidurlah sepanjang malam. Nah, bagaimana caranya melepaskan 3 bundelan setan yang dikirim oleh setan, mantranya setan? Ya, kata Rasulullah SAW, "Fa in istayqadha fa dzakarallaha ta'ala inhalal." Kalau kita dibangunkan malam, ya, lalu kemudian kita kata pertama yang kita sebutkan adalah, ya, nama Allah, ya, Allah, zikir, subhanallah, Allah, astagfirullah, apa saja yang
terlintas benak kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, satu objek itu terbuka. Ya. Ini paradigmanya, paradigma Rasulullah SAW. Zaman itu ada model sihir-sihir yang pakai udang. Digambarkan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan setan seperti itu. Ketika kita membuka mata, langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertasbih, bertahmid, apapun juga, bersalawat, itu udah. Tuh, yang kedua, fa in tawaddu'a in halal. Kalau kita langsung wudu, ya, melek mata, zikir, satu udah, satu gundelan tadi itu terbuka, perangkapnya setan, mantranya setan itu, ya, melemah. Tapi kalau kemudian kita lanjutkan dengan wudu, ya, terbuka yang kedua, terbuka. Nanti ada tiga, ya. Bagaimana yang terbuka yang tiga? Kalau misalnya ini hanya kalau kita lanjutkan dengan salat malam itu tiga. Nah, ini kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fasbah nasyitan tayyiban nas. Kalau kita lakukan itu, cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita bangun segar, kita bangun bersemangat, kita bangun tenang, plong, ya, meskipun cicilan banyak, plong. Elektrik ada di mana-mana, pinjol ada di mana. Tuh. Wa illa asbaha khabisan nafs. Kita tidak melakukan itu, kata Rasulullah SAW. Jiwa kita, ya begitu, muring-muringnya, malas-malas, tidak nyaman. Nah kita lihat orang-orang yang bekerja sekarang itu, banyak yang bekerja itu karena terpaksa, tidak menikmati. Yang pergi bekerja dalam kondisi, ya, dan itu tidak nyaman. Pulang bekerja, ya sudah lelah, tidak dinikmati. Nah, ada istilah, ya, ayat mandi, gak suka hari Sabtu Senin, karena mulai kerja. Kenapa? Karena tidak begini. Kalau yang diajarkan Rasulullah begini, supaya nyaman, tenang. Kita memahami sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi, sirah sahabat, sejarah kehidupan para sahabat, kita paham dengan cara-cara seperti ini. Rasulullah SAW itu membangun peradaban. Itu para sahabat berani berperang melawan tentara yang jumlahnya 3 kali lipat di perang Badar. Di perang-perang yang lain dikepung, di perang Khandaq, tenang aja, berani aja. Ya ini mentalnya udah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Gimana nih anak kita mau sekolah pagi, ya, tetap bersemangat, tetap apa? Tetap aman. Sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita bisa meraih kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, baik di kita sendiri, di keluarga kita sendiri, di anak kita sendiri, maupun kita sebagai umat, sebagai bangsa dan seterusnya. Terakhir dari Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ayyuhan nas, afsus salam." Wahai umat manusia, ya, ini biasanya konteksnya umum. Rasul meskipun mungkin, ya, spesifik yang dituju, tetapi redaksinya pakai ayyuhan nas ini berat. Pesannya biasanya disampaikan untuk umum. Apa kata Rasulullah SAW? Afsus salam. Bumikan salam kedamaian. Makna yang lain, assalamualaikum. Nah, itu sering saya mengucapkan salam kepada orang yang kita tahu. Itu doa. Maka nanti pada sahabat itu, ya, ketemu assalamualaikum, ya, ketemu lagi di assalamualaikum. Pergi keluar masuk lagi assalamualaikum. Bahkan ada dalam riwayat ini terhalang oleh tiang ini, ya, habis jejer terus kemudian
muter dia assalamualaikum. Itu kita paham. Ya, pertama assalamualaikum tidak ada Tuhan. Dan yang kedua assalamualaikum itu yang kita tanamkan, yang kita tebarkan semangat kedamaian. Ya, semangat kedamaian. Jangan sampai kita termakan narasi-narasi musuh-musuh Islam yang menganggap Islam itu disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan kekerasan. Kita perlu paham al-jihad fi sabilillah itu konsep yang otentik dari Islam untuk menggantikan data kita. Dulu semua peperangan itu artinya kita, konsepnya itu, istilahnya itu kita. Kita itu saling bunuh, peperangan yang saling bunuh. Tapi ketika Islam datang diganti dengan al-jihad fi sabilillah. Redaksinya disemut, dihaluskan. Kenapa? Kekerasan bukan. Itu aja. Kekerasan bukan sesuatu yang dipromosikan. Maka al-jihad fisabilillah yang makna dasarnya kan berjuang. Jihad itu kan. Nah, orang-orang yang keras-keras itu, kalau orang yang keras-keras memahami jihad itu kita. Loh, justru kenapa kita digantikan oleh jihad itu memang secara sengaja dan terstruktur by design. Rasulullah SAW mungkin juga mendapatkan wahyu terkait dengan itu diganti supaya ya, ornamen-ornamen kekerasan di dalam kita itu digantikan guys. Gitu. Maka redaksi Afsus Salam ini bukan narasi saja, bukan sesuatu yang propaganda. Memang diterangkan, memang dipraktekkan. Kita umat Islam ya harus menebarkan. Yang kedua, yang pertama, yang kedua ada imutar. Pokoknya orang Islam itu suka ngasih makan. Ini mau Jumat berkah ya, mau coffee morning mau subuh berkah. Oh belum lihat. Ada imutar, ya. Kasih makan. Pokoknya sering makan itu Islam kan. Ya, Rasul itu sebulan, saya pernah juga sampaikan di sebulan sholat Isya berjamaah. Masih kesempatan siapa nih yang mau jamin makanan sahabat gitu. Ya. Anda kalau pergi ke kampung-kampung itu banyak banget selamatannya. Itu mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Kayak kita itu, saya berulang-ulang kan menyampaikan. Kita sekarang ini hidup, ya, terlalu banyak yang dalil tapi nggak ngamalkan. Orang-orang dulu itu nggak penting dalilnya tapi ngamalkan. Yang penting dinasihati. Ini ajaran Rasulullah langsung ya. Gak punya selamatan kalau di kampung itu udah slow motion ya. Hidupnya ya kalau di Jakarta kan kayaknya keburu-buru semua gitu ya, udah slow di kampung. Selamatan tiap hari ada dari tangga ya bisa habis hidup dengan selamat. Itu sebenarnya orang mengajarkan, mengamalkan ajaran Nabi Akim. Masih makan siapapun, gak usah banyak-banyak. Kita mau punya satu box, udah itu. Yang penting ada yang diajak. Ketika kita memberikan makanan kepada orang lain, itu sebetulnya kita sedang berinvestasi, sebetulnya kita sedang ketuk pintunya Allah agar Allah kasih makan. Itu patut. Yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah waktu malam saat orang-orang tidur, orang-orang kebanyakan. Hati-hati anak-anak kita sekarang kebanyakan begadang. Hati-hati nggak enak, terus dia susah bisa diambil ya, main game dan seterusnya kita pantau, kita berbaik. Nah, kalau kita melakukan tiga-tiganya, menebarkan kedamaian, banyak mengajak orang, ya, tiap ketemu orang ucapkan assalamualaikum, ngasih makan, dan kemudian sholat malam. Apa jaminannya? Kata Rasulullah SAW, tadkhulul jannata bisalam. Kita akan mendapatkan karunia keberkahan berupa surga Allah SWT. Bisalam, dengan penuh kedamaian. Kita memandang surga ini tidak hanya sesuatu yang wujudnya di akhirat, tapi juga wujudnya hidup kita tenang, nyaman, tenang. Para Arab itu menyebut surga
menenangkan, menenteramkan, membahagiakan sudah itu sulit. Di akhirat nanti sebenarnya lebih bisa. Karena di dunia surganya kepada hati, kepada jiwa. Ya, kita diberikan kedamaian, keamanan, kemudahan. Mohon maaf ya, mungkin ini yang kita bisa belajar pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya, dan kita bisa mengamal. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin berdiskusi, ini kami saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, supaya kita ini dapat bangun malam, apa sebelum merebahkan tidur itu ada niat untuk salat malam atau berdoa? Terima kasih. Mohon diulangi Bapak. Maaf, sebelum tidur kita apakah kita mau bisa supaya kita bisa salat malam sebelum tidur itu kita berdoa atau niat untuk salat malam? Terima kasih. Ternyata kadang alarm juga tidak berfungsi. Ya, malah kita musuhi alarm nyala kita mati, nyala lagi mati lagi kan? Nggak betul. Itu Imam Ghazali menyampaikan begitu juga. Salah satu yang mempermudah dia mulai pertama azam, ada niat. Niatnya sendiri itu kan berbahaya. Ya Allah, saya mau salat malam ya, bangunkan saya. Tidak. Ya, doa. Ya. Terus yang juga jangan lupa doa penjagaan di malam hari sebelum tidur. Kita baca. Mudah-mudahan setan jauh, orang yang jahat jauh. Ya, sihir itu ada loh, jangan dikira sihir itu nggak ada. Ya, Rasulullah SAW menjadi sihir. Kalau kita nggak percaya sihir berarti nggak percaya bahwa Rasulullah SAW pernah disihir, dan Rasul menyampaikan itu. Surat Al-Falaq An-Nas itu kan konteksnya karena Rasulullah SAW disihir. Ya, maka bacalah dua mu'awwidhatain Al-Falaq An-Nas itu sebelum tidur. Baca ayat kursi, baca dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah itu penting. Nah, sisipkan doa bisa. Yang berikutnya lagi kita pahami jantung kita. Awal-awal mungkin ya, perlu alarm awal-awal. Tapi lama-lama alarm itu nggak perlu. Bangun sendiri. Yang sudah terbiasa pasti merasakan. Ya, yang sudah terbiasa pasti merasakan. Ya, makanya di sininya niatnya dibenahi, hatinya diikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salat malam itu kenapa tinggi nilainya? Karena salat malam itu enggak ada orang lain yang lihat. Nah, cuma zaman sekarang kan itu bisa diupload gitu loh, bisa dijadikan story gitu loh, bisa masuk TikTok gitu loh, ya, difotoin, ya, bisa. Nah, makanya jangan sampai sesuatu yang kita kerjakan harusnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita ganggu keikhlasannya dengan men-share-nya. Nah, ini penting. Ya. Jadi tadi Bapak bisa ya dengan berdoa mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh ya, ikhlasnya karena Allah. Hatta misalkan kita tidak bisa bangun sekalipun, setelah berdoa, setelah kita niat azam yang kuat, tidak bisa bangun, kita tidak berdoa. Jadi dalam Islam itu niat yang baik itu sudah berubah. Apalagi kejadian kita melakukan. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat kita semua. Ustaz, saya mau menanyakan, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa qiyamul lail itu tidak semata tahajud, bahkan sholat malam, juga sholat istirahat, sholat hajat itu bagian dari sholat qiyamul lail. Saya ingin tanya di sini, kalau seseorang ada keinginan hajat, itu apakah harus dimulai dulu dengan sholat tahajud atau sholat taubat dulu baru tahajud baru hajat, atau mulai taubat tahajud dan istikharah apabila meminta pilihan kepada Allah karena sesuatu hal? Itu yang pertama pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sudah sampaikan bahwa itu bisa dikodok sholat qiyamul lail, bisa tahajud.
sholat Isra seperti ini bisa dikodok ataukah mohon siang hari subuh? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan dari Bapak. Terima kasih sama dan keluarga. Terima kasih Pak. Pelan-pelan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi urutan. Sejauh yang saya tahu, ya, tidak ada penjelasan soal urutan. Jadi bebas saja. Ya, bebas saja kapan saja kita lakukan. Mana yang kita dulukan, tahajud dulu atau tidak. Yang penting kalau mau tahajud harus tidur. Itu artinya misalkan kita sebelum tidur, misalkan jam 11, jam 12 belum tidur, kita mau sholat taubat boleh, terus tidur baru tahajud boleh. Ya. Atau mana dulu? Kalau yang saya biasa lakukan, ini karena juga tidak ada dalil sejauh yang saya tahu soal urutan. Saya biasanya supaya saya dapat pilihan yang terbaik, taubat dulu, ya, baru istighfar. Taubat dulu baru sholat tahajud. Tapi saya pribadi mendahulukan tahajud. Tapi itu bukan sesuatu yang ada dalilnya. Jadi semata-mata ya tadi mempertimbangkan harusnya logikanya begini, tapi dipindah-pindah, dilukir-lukir begitu sesuai kebutuhan kita ya silahkan. Sesuai pertimbangan kita silahkan saja sejauh ya kalau ketemu dalilnya bahwa harus ada urutan ya baru, kalau belum ada dalil yang mengarahkan ke sana. Yang paling penting kita perlu pahami yang di akhir itu adalah bin. Kenapa? Karena ada dalil yang dijawab sholat itu bilih witro, sholat terakhir di malam hari itu witir. Ya, makanya ini nanti kan ada perdebatan di kalangan ulama kan. Kalau sholat tarawih itu kan ada witir, terus malamnya kan kita qiyamul lail lagi. Padahal witir itu adalah sholat terakhirnya. Nah, logika para ulama itu menyebutkan itu bagi orang-orang yang nggak sholat malam, witir itu menjadi sholat terakhir. Ya. Sebetulnya sholat tarawih itu kan belum tidur kan. Itu kan sholat malam juga. Ya. Tapi yang dimaksud qiyamul lail yang dalam banyak penjelasan ini yang kuat adalah sholat tahajud. Apa maksudnya? Ketika nanti sudah witir, terus kemudian malam bangun lagi melakukan sholat sunnah lagi, nanti witir yang ini enggak berlaku. Ada witir baru yang sebagai sholat terakhir. Kayaknya apa lagi? Ada yang digenepin dulu nih. Misalkan witir kita 3 rakaat, genepi jadi 4 rakaat, ya baru diwitirkan. Nah ini penjelasan di antara diskusi baru. Untuk pertanyaan pertama, singkatnya, ya sejauh yang saya tahu belum ada penjelasan soal urutan. Jadi bebas. Betul. Yang kedua, jadi kodok ya. Kodok, kapan kodok itu ada penjelasan nanti bahwa kodok itu dilakukan secepat ya yang kita ingat. Misalkan kita ingatnya pagi ya udah lakukan pagi itu juga. Setelah syuruk ya sholat isya ini ya, atau waktu duha, lakukan aja ingatnya itu sempatnya itulah. Kalau baru ingat ya misalkan habis bangun terus ada kesibukan lagi kan suka lupa juga tuh. Baru ingatnya pada duhur ya udah lakukan pada kapan ya. Atau di kodok ditambahkan, misalkan biasanya 11 tambahkan 11 lagi di malam berikutnya boleh. Yang penting kita mengganti ya yang kita itu prinsipnya. Yang lain cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu yang kita pakai untuk beribadah dengan kesehatan, dengan keberkahan, dengan kemudahan, dengan banyak umur dan Allah. Insyaallah nanti ketika kita dipanggil kembali oleh Allah SWT, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah.